Baik, sudah terjawab dengan jelas ya dari Puskesmas Maesan. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi dari pendopo? Tidak ada. Baik, kami yang dari hadir virtual, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Kalau ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa menggunakan fitur raise hand dari Ya, ya, silakan. Atau nanti diteruskan Bapak Ibu dengan Bu Yuni dan Pak Fadli ya. Baik, Bapak. Bagaimana? Iya, saya tetap mengikuti kegiatan ini, tapi saya off cam karena ada rapat penting yang saya harus pimpin Bapak Ibu begitu. Siap, Bapak. Iya, Kalau begitu terima kasih Bapak Wisnu baik, Saputra. baik. Terima kasih Bapak Ibu. Semangat terus. Nanti kapan waktu kami ke Bondowoso ya. Ini kan Bondowoso kemarin posisinya saya ada di mana itu? Ada di Probolinggo. Ya, padahal ke Bondowoso cuma 1 jaman ya kali ya. Iya, saya Iya. kembali pulang ke Jakarta melalui Surabaya. Begitu Bapak Ibu, nanti kapan-kapan bisa ketemu langsung ya, atau Bapak Ibu ingin diskusi teknis lagi, silakan nanti perwakilan dari Dinas Kesehatan dan Puskesmasnya untuk berkonsultasi di Kementerian Dalam Negeri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon undur diri, tapi tetap tergabung dalam Zoom meeting ini. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Wisnu Saputra atas materi yang sudah disampaikan. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, baik yang hadir secara virtual maupun hadir secara langsung di pendopo. Kita akan lanjutkan sosialisasi yang selanjutnya, yaitu tentang paparan pembentukan penilaian, penetapan, dan fleksibilitas BLUD Puskesmas yang akan disampaikan oleh yang kami hormati Ibu Wahyuni Sri Lestari Ningsi MA dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri. Disilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Bondowoso, yang kami hormati Sekda dan jajarannya, mulai dari Kepala DPKAD, Inspektorat, Bapeda, Dispenda, BKD, Dinkes, bagian ekonomi, dan Kepala Puskesmas, serta Kepala Lapesda, dan Bapak Ibu yang hadir pada acara sosialisasi pada pagi hari ini. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Mohon izin boleh saya share screen Bapak Ibu. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Halo? Sudah Ibu, sudah. Ya, oke. Suara saya terdengar jelas ya Bapak Ibu? Baik. Baik, terima kasih. Mungkin langsung saja ya. Saya di sini bersama Pak Fadli akan menyampaikan materi terkait dengan penetapan, penilaian dan penetapan menjadi BLUD. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Wisnu dasar-dasar hukum terkait dengan pelaksanaan pengelolaan BLUD, mulai dari undang-undang, kemudian ada PP, dan secara teknisnya untuk pengelolaan BLUD itu diatur di Permendagri 79 tahun 2018. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah esensi dari pembentukan BLUD Bapak Ibu. Ada di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, khususnya di pasal 346, di mana daerah itu dapat membentuk BLUD dalam rangka meningkatkan layanan kepada masyarakat. Jadi memang Bapak Ibu didorong di sini untuk menerapkan BLUD di sini intinya adalah untuk peningkatan layanan, gitu ya, apalagi di bidang kesehatan. Kemudian lebih lanjut, BLUD itu adalah sistem Bapak Ibu, walaupun secara kepanjangan adalah badan gitu ya, Badan Layanan Umum Daerah gitu ya, tapi sebenarnya BLUD itu adalah sistem yang diterapkan pada UPTD gitu ya, di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, di mana diberikan fleksibilitas Bapak Ibu di dalam pola pengelolaan keuangannya sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Jadi di sini dapat kita
ambil beberapa poin gitu ya, bahwa BLUD itu adalah sistem gitu ya Bapak Ibu. Sistem bukan kelembagaan, tapi walaupun sistem tetap mensyaratkan adanya lembaganya dulu gitu ya. Jadi harus ada UPTD-nya dulu. Kemudian di dalam memberikan layanan itu diberikan fleksibilitas Bapak Ibu. Diberikan fleksibilitas sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Jadi Bapak Ibu kalau sudah BLUD nanti dikecualikan Bapak Ibu dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya gitu ya. Tapi walaupun dikecualikan dari aturan umum tapi tetap harus dipayungi dengan peraturan kepala daerah gitu ya. Nah, kenapa Bapak Ibu diberikan fleksibilitas di sini? Intinya tadi untuk peningkatan layanan diharapkan dengan sudah menerapkan BLUD gitu ya Bapak Ibu, secara pelayanan gitu ya, kinerja pelayanan itu lebih meningkat, lebih bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing seperti itu. Nah, lebih lanjut Bapak Ibu di PP 12 tahun 2019 itu diamanatkan bahwa fleksibilitas BLUD itu diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah gitu ya. Di mana tadi sudah disampaikan Pak Wisnu juga bahwa BLUD ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan daerah gitu ya. Karena tidak terpisahkan berarti Bapak Ibu walaupun sudah BLUD gitu ya, Bapak Ibu di dalam menyusun RBA gitu ya, nanti terintegrasi atau dikonsolidasi di RKASKPD tetap gitu ya. Jadi puskesmas nanti masing-masing kalau sudah upload menyusun RPA nanti dikonsolidasikan di RKSKPD gitu ya. Jadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam penyusunan RAPBD maupun APBD gitu itu. Termasuk juga di dalam penyusunan laporan keuangan maupun laporan kinerja itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan gitu ya dari RKPD gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu, memang di Permendagri 79 2018 itu, khususnya di pasal 31 ayat 1, itu diutamakan penerapan BLUD itu untuk kesehatan gitu ya. Di mana daerah itu untuk melakukan evaluasi terhadap UPTD-nya gitu ya, yang mana memberikan layanan gitu ya, layanan kepada masyarakat gitu ya, seperti penyediaan barang dan atau jasa, kemudian pengelolaan dana khusus ataupun pengelolaan wilayah atau kawasan tertentu gitu ya, itu untuk menerapkan BLUD. Berarti dalam hal ini karena di bidang kesehatan berarti Bapak Ibu masuk ke dalam kriteria penyediaan barang dan atau jasa gitu ya. Di sini memang secara aturan gitu ya di Pedum APBD 2024 maupun di Permendagri Kapitasi pun gitu ya, itu juga didorong Bapak Ibu khusus untuk pelayanan kesehatan baik itu rumah sakit, KTP maupun Baskesmas gitu ya. Itu memang didorong untuk untuk dipercepat untuk penerapan BLUD seperti itu. Tadi sudah disampaikan juga Pak Wisnu di mana ada target dari Kemenkes per 2024 ini harus 90% puskesmas untuk menerapkan BLUD seperti itu ya. Tadi juga sudah disinggung oleh Pak Wisnu terkait dengan persyaratan-persyaratan harus dipenuhi di dalam pembentukan BLUD Bapak Ibu. Yang pertama adalah persyaratan substantif. Nah, di sini intinya harus UPTD dulu gitu ya. Harus ada UPTD-nya karena tadi kita bicara BLUD ini adalah sistem gitu ya, sistem yang diterapkan pada UPTD. Kemudian tusi UPTD itu secara operasionalnya gitu ya, menyelenggarakan layanan umum, salah satunya adalah penyediaan barang dan atau jasa layanan. Kemudian persyaratan kedua adalah persyaratan teknis. Di sini intinya Bapak Ibu kalau sudah menerapkan BLUD gitu ya, itu diharapkan Bapak Ibu itu secara bisa lebih layak dan berpotensi seperti itu ya. Nah, layak di sini intinya Bapak Ibu secara tusi memang tadi menyediakan barang dan atau jasa layanan kepada masyarakat tadi ya. Berpotensi di sini intinya secara kinerja itu Bapak Ibu harus lebih meningkat karena tadi Bapak Ibu kan sudah diberikan fleksibilitas gitu ya di dalam pola pengelolaan keuangan, diharapkan secara kinerja Bapak Ibu pun juga harus meningkat gitu ya, baik itu kinerja pelayanan, kemudian kinerja keuangan ataupun manfaat untuk masyarakat. Nah, di sini di persyaratan teknis ini intinya Bapak Ibu di kepala puskesmas maupun kepala Pesda itu harus menyusun namanya kajian teknis Bapak Ibu. Kajian teknis gitu ya, kajian teknis bahwa memang Bapak Ibu puskesmasnya dan Lapesdanya itu lebih layak dan berpotensi apabila menerapkan BLUD. Nah, nanti itu kajian teknis itu nanti akan disampaikan bersama dokumen-dokumen administratif gitu ya kepada kepala dinas kesehatan gitu ya, agar untuk selanjutnya kepala dinas itu menyusun namanya rekomendasi kepada kepala daerah melalui sekda seperti itu. Nah,
Kemudian di sini selain peningkatan layanan gitu ya, peningkatan kinerja baik layanan, kemudian keuangan maupun manfaat kepada masyarakat, di sini juga Bapak Ibu harus tuangkan nih kira-kira selain dari SPM yang wajib Bapak Ibu berikan gitu ya, itu kira-kira apa nih pengembangan layanan yang bisa Bapak Ibu berikan kepada masyarakat gitu ya, di luar dari SPM yang wajib Bapak Ibu berikan gitu. Kemudian persyaratan selanjutnya adalah persyaratan administratif, di mana di sini Bapak Ibu itu harus menyusun 6 dokumen Bapak Ibu. Mulai dari pertama surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja gitu ya. Di mana surat pernyataan ini nanti ditandatangani oleh kepala puskesmas atau kepala lapkesda gitu ya. Mengetahuinya dinas kesehatan gitu. Kemudian menyusun namanya 3 dokumen Bapak Ibu. 3 dokumen yaitu dokumen pola tata kelola, kemudian dokumen renstra dan dokumen SPM. Nah, untuk 3 dokumen ini nanti harus diperkadakan gitu ya. Mungkin untuk perkadanya bisa dibuat satu saja. Nanti judulnya langsung digabung saja. Misalkan perkada pola tata kelola SPM renstra bidang kesehatan di Kabupaten Bondowoso gitu. Jadi nanti masing-masing puskesmas gitu ya dan Lapkesda itu menyusun 3 dokumen ini sebagai lampiran gitu ya yang tidak terpisahkan dari perkada nanti itu. Jadi cukup satu perkada aja untuk semua gitu. Kemudian selanjutnya adalah laporan keuangan Bapak Ibu atau prognosis gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu lihat kira-kira untuk puskesmasnya dan lapkesdanya itu kan apakah memang sudah lama berdiri dan sudah ada transaksi keuangan atau belum. Kalau misalkan sudah ada, berarti Bapak Ibu menyusun namanya laporan keuangan. Ada 5 laporan keuangan yang harus disusun gitu ya. Tapi kalau ternyata puskesmasnya atau lapkesdanya misalkan baru berdiri gitu ya dan belum pernah menyusun laporan keuangan, maka seharusnya menyusun prognosis atau proyeksi laporan keuangan. Jadi nanti yang dibuat hanya 2, LRA dan LO gitu ya. Nah, ini nanti juga ditandatangani oleh kepala puskesmas atau kepala gitu ya, mengetahui dinas kesehatan. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah laporan audit BPK. Apabila memang puskesmas atau lapkesdanya sudah pernah diaudit oleh BPK gitu ya, nanti tinggal dilaporkan, dilampirkan laporannya. Tapi kalau misalkan ternyata belum pernah dilakukan audit gitu ya, nanti Bapak Ibu menyusun namanya surat pernyataan bersedia untuk diaudit oleh BPK gitu ya. Itu juga ditandatangani oleh kepala puskesmas mengetahui Dinkes gitu ya. Nah, ini untuk formatnya Bapak Ibu untuk surat pernyataan kesanggupan meningkatkan kinerja. Bapak Ibu bisa lihat di lampiran Permendagri 79 tahun 2018. Itu sudah ada contohnya Bapak Ibu, tinggal disesuaikan saja. Kemudian selanjutnya adalah dokumen pola tata kelola Bapak Ibu. Nah, dokumen pola tata kelola ini intinya adalah aturan internal Bapak Ibu gitu ya. Di mana di dokumen pola tata kelola ini ada 4 output yang harus Bapak Ibu siapkan gitu ya. Yang pertama ada dokumen pola tata kelola itu sendiri, kemudian ada perkada pola tata kelola yang tadi menjadi satu kesatuan tadi, kemudian ada lampiran struktur organisasi gitu ya, mulai dari struktur sebelum Bapak Ibu menerapkan BLUD maupun sesudah menerapkan BLUD. Jadi nanti Bapak Ibu membuat namanya struktur organisasi setelah menerapkan BLUD. Nah, kalau untuk yang sebelum Bapak Ibu bisa tinggal lihat di perkadanya SOTK gitu ya. Nah, kemudian juga lampiran-lampiran SOP Bapak Ibu. Nah, ini untuk kurang lebih Bapak Ibu untuk outline tata kelola ya. Sebenarnya di tata kelola ini hanya ada 4 yang dilakukan penilaian Bapak Ibu, yaitu kelembagaan, prosedur kerja, pengelompokan fungsi, dan pengelolaan SDM. Tapi biasanya kita sarankan Bapak Ibu untuk ditambahkan juga terkait dengan pengelolaan keuangan dan pengelolaan limbah gitu ya. Nah, untuk pengelolaan keuangan ini Bapak Ibu tuangkan gitu ya, atur kalau misalkan memang bisa lebih detail, lebih bagus gitu ya. Jadi nanti pada saat sudah ditetapkan menjadi BLUD bisa langsung jalan nih kaitannya dengan pengelolaan keuangannya gitu ya. Tapi kalau misalkan memang belum bisa
mungkin kalau misalkan secara detail terlalu lama gitu ya, mungkin diatur secara poin-poin garis besar di Permendagri 79 dulu gitu ya. Kemudian nanti secara detailnya diatur tersendiri di Perkada Pengelolaan Keuangan seperti itu. Mulai dari struktur anggaran gitu ya, kemudian perencanaan gitu ya, perencanaan mulai dari penyusunan RPA, kemudian pengajuan, penetapan, kalau misalkan ada perubahan RPA seperti apa gitu ya, kemudian proses konsolidasi RPA ke RKA dinasnya seperti apa gitu. Nah itu diatur di situ, kemudian penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan sampai dengan laporan dan pertanggungjawaban. Itu dituangkan di sini juga gitu ya. Kemudian termasuk juga Bapak Ibu, tadi disampaikan Pak Wisnu ada di saat BLUD itu akan melakukan utang pinjaman gitu ya, kemudian melakukan investasi maupun pemanfaatan silpanya Bapak Ibu. Nah itu diatur di dokumen tata kelola juga gitu ya. Walaupun secara yang dinilai itu hanya 4, yaitu kelembagaan, prosedur kerja, pengelompokan fungsi, dan pengelolaan SDM. Nah, ini untuk outline-nya tata kelola kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan mau ditambahkan secara detail, monggo silahkan gitu ya. Nah, ini intinya Bapak Ibu untuk di tata kelola ini ada 4 yang dinilai. Yang pertama adalah kelembagaan. Nah, kelembagaan di sini intinya Bapak Ibu itu harus uraikan di situ gitu ya. Kira-kira gambaran singkat masing-masing puskesmas itu seperti apa gitu ya. Kemudian struktur organisasi. Nah, struktur organisasi di sini tadi yang saya sampaikan ada 2, yaitu sebelum menerapkan BLUD berarti existing saat ini nih, Bapak Ibu berarti nanti lihat di Perkada SOTK-nya gitu ya. Nah itu kira-kira Bapak Ibu jelaskan tugas tanggung jawabnya seperti apa, fungsi dari masing-masing struktur organisasi tersebut gitu ya. Kemudian tanggung jawabnya serta hubungan di antar struktur organisasi tersebut gitu ya. Misalkan kalau sebelum menerapkan BLUD ini kan strukturnya yang pertama kan ada kepala puskesmas gitu ya Bapak Ibu. Kepala puskesmas, kemudian di bawahnya ada Kasubag TU, kemudian di bawahnya ada misalkan penanggung jawab UKM esensial, kemudian ada penanggung jawab UKP pengembangan, kemudian ada penanggung jawab UKP kefarmasian atau laboratorium gitu ya. Kemudian ada penanggung jawab jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring Fasdankes misalkan. Nah, itu masing-masing itu Bapak Ibu uraikan tusinya masing-masing gitu ya. Tusi dan tanggung jawabnya masing-masing. Seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu juga menyusun struktur organisasi setelah menjadi BLUD. Nah, setelah menjadi BLUD ini berarti ada tugas baru nih. Kepala Puskesmas gitu ya, itu selaku pemimpin BLUD. Nah, itu Bapak Ibu bisa lihat di Permendagri 79 tugas tanggung jawabnya apa saja ada di situ gitu ya. Tinggal nanti disesuaikan. Nah, kemudian Kasubag TU itu selaku pejabat keuangannya. Nah, tugasnya apa saja gitu ya. Itu harus diuraikan juga di sini. Nah, termasuk juga tadi penanggung jawab UKP, UKM, kemudian penanggung jawab jaringan itu selaku pejabat teknisnya gitu ya. Nah itu Bapak Ibu juga uraikan juga tugas dan tanggung jawabnya apa saja gitu ya. Nah kemudian selanjutnya Bapak Ibu juga tuangkan di situ di kelembagaan itu gambaran posisi jabatan masing-masing gitu ya, termasuk juga tugas pengangkatan pemberhentian dewas, kemudian SPI kayak gitu ya. Itu juga Bapak Ibu uraikan di situ. Nah, selanjutnya SOP Bapak Ibu. SOP di sini intinya ada prosedur pelaksanaan pelayanan yang Bapak Ibu berikan gitu ya. Misalkan Bapak Ibu memberikan pelayanan misalkan untuk pemeriksaan umum. Nah, SOP-nya seperti apa gitu ya. Kemudian misalkan Bapak Ibu memberikan pelayanan pemeriksaan gigi misalkan. Nah, itu SOP-nya seperti apa? Nah, itu harus masing-masing pelayanan itu harus ada SOP-nya. Itu Bapak Ibu tuangkan di sini gitu ya. Termasuk juga wewenang dan tanggung jawab masing-masing jabatan. Nah, kemudian selanjutnya juga pengelompokan fungsi. Pengelompokan fungsi di sini intinya Bapak Ibu harus ada pengelompokan fungsi yang logis dan lengkap. Jadi Bapak Ibu harus
apa namanya petakan gitu ya, mana yang menjadi pelayanan kesehatan, mana yang menjadi pelayanan pendukung, dan mana yang menjadi pelayanan administrasi gitu ya. Jadi misalkan untuk pelayanan penunjang itu misalkan ada laboratorium atau farmasi misalkan. Nah, kalau untuk administrasi itu lebih ke keuangan, kepegawaian ataupun barang gitu ya. Mohon maaf. Selanjutnya pengelompokan sumber daya, pengelolaan sumber daya manusia, maaf. Nah, di sini Bapak Ibu harus uraikan mulai dari pengadaan gitu ya, kemudian persyaratannya untuk menjadi SDM BLUT itu apa saja, bagaimana pengangkatannya, penempatannya, bagaimana harus sesuai dengan kompetensinya gitu ya, kemudian batas usia, masa kerja gitu ya, termasuk hak dan kewajiban sampai dengan pemberhentian. Nah, itu harus Bapak Ibu uraikan di situ di pola tata kelola ini gitu ya. Nah, selanjutnya adalah kaitannya dengan Renstra ini Bapak Ibu. Renstra di sini intinya rencana Bapak Ibu 5 tahun ke depan itu seperti apa gitu ya. Kira-kira mimpi Bapak Ibu ke depan itu mau seperti apa gitu ya. Tapi mimpinya harus yang realistis gitu ya. Nah, intinya di sini Renstra BLUT itu harus sesuai dengan Renstra SKPD Bapak Ibu. Berarti harus sesuai dengan Renstranya Dinkes gitu ya, tidak bisa terpisahkan. Jadi harus sesuai dengan Renstra SKPD dan RPJMD-nya gitu ya. Nah, kemudian di Renstra ini normatif Bapak Ibu seperti Renstra biasanya ya, ada strategi arah kebijakannya, kemudian ada rencana program, kegiatan sampai dengan pendanaannya gitu ya. Nah, yang membedakan mungkin di sini adalah adanya pengembangan layanan Bapak Ibu. Jadi kira-kira nih potensi di puskesmas Bapak Ibu, masing-masing di puskesmas itu potensi apa yang bisa Bapak Ibu kembangkan gitu ya. Jadi selain di puskesmas itu kan ada 12 layanan ya Bapak Ibu yang wajib diberikan. Nah, selain dari 12 SPM itu kira-kira Bapak Ibu ini akan memberikan pengembangan layanan apa nih gitu kepada masyarakat. Misalkan zaman sekarang kan sudah eranya digital Bapak Ibu ya. Jadi misalkan pasien tidak perlu menunggu antri untuk pengambilan obat misalkan. Jadi setelah selesai antri ke dokter bisa langsung pulang gitu ya. Nanti obat bisa Bapak Ibu antar dengan misalkan kerjasama dengan Gojek atau apa gitu ya. Jadi pasien udah di rumah tinggal nanti menunggu ada yang antar obatnya ke rumah misalkan seperti itu. Nah, dari situ kan ada nanti tarif nih Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu tarik gitu ya. Terus misalkan zaman sekarang udah nyari dukun bayi itu udah susah ya Bapak Ibu ya. Walaupun di desa-desa gitu terkadang udah susah gitu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa kembangkan di situ misalkan baby spa. Nah, mungkin itu juga bisa. Kemudian misalkan pelayanan di puskesmas itu kan hanya dari jam 8 sampai mungkin jam 2 atau jam 3 gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu Bapak Ibu misalkan buka 24 jam gitu ya. Nah, dari yang selebihnya 24 jam itu kan Bapak Ibu bisa tarik di situ gitu ya. Dan pengembangan-pengembangan lain yang mungkin Bapak Ibu sesuaikan dengan potensi yang ada di tempat Bapak Ibu masing-masing gitu ya. Nah, selanjutnya ini untuk outline renceranya Bapak Ibu. Di sini kurang lebihnya seperti ini gitu ya. Tapi kalau misalkan mau ditambahkan, silahkan gitu ya. Mulai dari pendahuluan, gambaran pelayanan, kemudian permasalahan dan isu strategis gitu ya. Kemudian visi misi tujuan dan arah kebijakan sampai dengan program, kegiatan, indikator, sasaran dan kerangka pendanaannya gitu ya. Ini kurang lebihnya seperti ini. Tapi kalau misalkan mau dikembangkan, monggo silahkan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu SPM gitu ya. Jadi intinya di sini SPM ini harus memuat gitu ya batasan minimal kira-kira mutu yang harus dipenuhi itu seperti apa gitu ya. Misalkan dari jenis layanan 12 jenis layanan yang Bapak Ibu wajib berikan mulai dari pelayanan ibu hamil gitu ya sampai dengan HIV gitu ya. Nah, itu kira-kira mutu yang harus dipenuhi itu seperti apa gitu ya. Termasuk juga tadi yang pengembangan layanan tadi gitu ya, kira-kira mutunya yang harus dipenuhi itu seperti apa. Nah, itu harus diuraikan di SPM ini gitu ya. Karena memang SPM ini kan tujuannya untuk menjamin ketersediaan layanan gitu ya, kemudian keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas dari layanan yang Bapak Ibu berikan.
gitu ya. Jadi nanti intinya untuk pola tata kelola SPM dan Renstra itu harus diperkadakan gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk outline-nya nanti bisa menyelesaikan. Nah, selanjutnya laporan keuangan Bapak Ibu. Laporan keuangan di sini kalau misalkan tadi Bapak Ibu sudah pernah melakukan transaksi keuangan gitu ya. Nah, nanti masing-masing puskesmas maupun Lapkesda gitu ya, itu harus melihat nih kira-kira masing-masing itu transaksi mana saja yang sudah pernah dilakukan gitu ya. Itu yang nanti akan dibuatkan jurnalnya gitu ya. Nanti Bapak Ibu menyusun 5 laporan keuangan untuk sebelum menerapkan BLUD ini, mulai dari LRA, kemudian neraca, LO, LPE, dan CALK gitu ya. Ini kalau misalkan Bapak Ibu sudah pernah melaksanakan transaksi gitu ya. Nah, kalau misalkan belum gitu ya, misalkan ternyata nih puskesmasnya memang baru berdiri, belum pernah melakukan transaksi keuangan apapun gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu bisa menyusun prognosis atau proyeksi. Nah, ini jadi masing-masing Bapak Ibu cukup menyusun 2 aja, LRA dan LO-nya ya. Proyeksi LRA dan LO-nya saja gitu ya. Itu untuk yang belum pernah ada transaksi sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah menyusun laporan pernyataan bersedia di audit BPK. Kalau misalkan memang belum pernah, selama ini kan biasanya yang diaudit adalah di Pemda ya, berarti jadi hasil audit Pemda gitu ya. Kalau misalkan belum pernah di puskesmasnya dilakukan audit, bisa cukup menyusun namanya surat pernyataan bersedia diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah, dalam hal ini adalah BPK. Jadi nanti surat pernyataan ini ditandatangani oleh kepala puskesmas gitu ya, mengetahui dinkesnya. Nah, ini untuk contoh formatnya Bapak Ibu, untuk contoh format untuk kesediaannya diaudit oleh BPK. Bapak Ibu bisa lihat di lampiran Permendagri halaman 56 57 Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu tadi menyusun ke-6 dokumen administratif tadi gitu ya, maka langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu menyusun namanya surat permohonan penerapan BLUD. Ini formatnya sudah ada di Permendagri juga, bisa Bapak Ibu sesuaikan aja gitu ya. Nah, ini surat permohonan penerapan BLUD ini Bapak Ibu susun gitu ya. Kemudian dilampiri tadi dokumen-dokumen administratif tadi, ke-6 tadi. Nah, kemudian Bapak Ibu sampaikan kepada Dinas Kesehatan gitu ya. Nah, nanti Kepala Dinas Kesehatan itu membuat semacam rekomendasi kepada kepala daerah gitu ya, melalui Sekda, di mana memang puskesmas dan Lapkesda Bapak Ibu itu memang layak dan berpotensi untuk menerapkan BLUD seperti itu ya. Dan nanti surat rekomendasi dari Dinkes, kemudian surat permohonan dari kepala puskesmas maupun kepala Lapkesda gitu ya, dilampiri dengan dokumen-dokumen tadi, ke-6 tadi gitu ya, itu disampaikan kepada kepala daerah melalui Sekda seperti itu. Nah, nanti kemudian kepala daerah ini membentuk tim Bapak Ibu. Tim ini harus dengan SK kepala daerah gitu ya, di mana ketuanya di sini Sekda, kemudian sekretarisnya BPKAD gitu ya, selaku BPKAD. Kemudian anggotanya ada berarti kepala dinas kesehatan, kemudian kepala Bapeda, kepala inspektorat, dan tenaga ahli apabila diperlukan. Tapi kalau memang dirasa tidak perlu tenaga ahli, cukup dengan tim internal di Pemda, ya silahkan gitu ya. Jadi intinya tim yang menjadi penilai dokumen BLUD ini merupakan tim TAPD Bapak Ibu. Jadi memang sudah diharapkan ngeling gitu ya pada saat nanti penyusunan RPA, RKA, SKPD sampai ke ditetapkan menjadi APBD, itu timnya yang di sini sama dengan tim TAPD gitu ya. Diharapkan tidak ada masalah nih di dalam nanti perencanaan dan penganggaran LUD-nya gitu ya. Nah, kemudian tim ini Bapak Ibu ini akan bekerja untuk melakukan penilaian terhadap dokumen tadi selama maksimal 3 bulan Bapak Ibu gitu ya. Jadi kalau bisa dokumen sudah siap semua, baru nanti dilakukan penilaian dengan SK tim tadi, penilai tadi. Karena memang ada argonya gitu ya. SK tersebut hanya berlaku 3 bulan maksimal. Nah, kemudian
pada saat melakukan penilaian, tim ini bisa berkoordinasi dengan Mendagri melalui Ditjen Bina Keuangan Daerah. Tapi kalaupun misalkan tidak mau koordinasi pun tidak apa-apa, karena di sini sifatnya hanya dapat gitu ya, dapat berkoordinasi berarti boleh iya, boleh tidak gitu ya. Nah nanti setelah itu Bapak Ibu, tim ini akan melakukan penilaian itu berdasarkan surat edaran yang sudah kami keluarkan juga gitu ya untuk modul penilaiannya tadi sudah saya sampaikan juga ke Bu Yuni gitu ya, ke panitia. Nanti Bapak Ibu bisa lihat gitu ya untuk modul penilaian dan modul penyusunan dokumen administratifnya gitu ya. Nah di sini nanti Bapak Ibu intinya tim penilai tadi gitu ya itu wajib hadir pada saat penilaian. Kalaupun misalkan ternyata berhalangan tidak bisa hadir gitu ya, kalau bisa menunjuk penggantinya yang memang kompeten gitu Bapak Ibu untuk melakukan penilaian terhadap dokumen administratif tadi. Kalaupun misalkan ternyata nggak bisa hadir, kemudian tidak menunjuk pengganti gitu ya, nah itu sudah dianggap apapun keputusan dari tim yang hadir itu sudah dianggap beliau juga menyetujui kayak gitu. Jadi intinya kalau memang tidak bisa hadir sebaiknya menunjuk pengganti. Tapi kalaupun tidak ya berarti apapun hasil yang ditetapkan oleh tim ya beliau harus setuju gitu ya. Karena semua tim yang tadi ada di SK itu harus menandatangani berita acara penilaiannya Bapak Ibu. Nah, ini untuk bobot-bobot penilaiannya Bapak Ibu, mulai dari surat pernyataan itu 5% gitu ya, kemudian pola tata kelola 20%, Renstra ini paling besar 30% gitu ya, kemudian SPM 20%, laporan keuangan 20%, laporan audit 5%. Jadi total di sini untuk bobot administrasi itu 100%. Nah, ini untuk contoh masing-masingnya Bapak Ibu, untuk dokumen surat pernyataan kesanggupan meningkatkan kinerja. Tadi bobotnya di sini 5% Bapak Ibu ya. Nah, yang akan dilakukan penilaian terhadap surat ini, unsur yang dinilai adalah ada dua Bapak Ibu. Ada format, kelengkapan format gitu ya, dan apakah si surat tersebut sudah ditandatangani UPTD atau belum gitu ya. Kalau untuk format gitu ya, itu bobot unsurnya itu 2 Bapak Ibu gitu ya. Kalau untuk yang sudah ditandatangani atau keabsahan dokumen tersebut itu ada 8. Jadi kalau misalkan ini saya contohkan saja, kalau misalkan ternyata nih format yang Bapak Ibu sudah sesuai dengan format yang ada di Permendagri 79 gitu ya, berarti Bapak Ibu sudah mengantongin angka 1 di sini nilai akhirnya. Jadi untuk format sudah sesuai, Bapak Ibu dapat nilai 10 gitu ya. Kemudian bobot unsur formatnya ada 2, 10 dikalikan 2, dikalikan bobot dari surat tersebut 5%. Jadi Bapak Ibu mengantongin angka akhir adalah 1. Gitu ya. Termasuk juga apakah sudah ditandatangani oleh UPT dan mengetahui dinkesnya atau belum. Misalkan sudah, berarti nanti Bapak Ibu dapat nilai 10 gitu ya. Dikalikan bobot unsurnya itu 8, dikalikan bobot surat pernyataan itu 5%. Jadi Bapak Ibu dapat nilai 4 di sini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu untuk pola tata kelola. Pola tata kelola ini bobot totalnya 20% gitu ya. Yang tadi dinilai adalah 4. Kelembagaan di sini bobot unsurnya itu 1. Kemudian untuk prosedur kerja itu bobot unsurnya 2. Kemudian pengelompokan fungsi itu unsurnya 2 gitu ya. Kemudian pengelolaan SDM itu bobot unsurnya 2 gitu ya. Nah ini masing-masing nanti Bapak Ibu ada yang dilakukan penilaian itu apanya gitu ya. Kalau di kelembagaan ini berarti yang pasti adalah kalau misalkan Bapak Ibu mau mendapatkan nilai 10 gitu ya maksimal, itu Bapak Ibu harus menyusun adanya struktur organisasi tadi. Struktur organisasinya harus lengkap gitu ya. Baik sebelum atau sesudahnya gitu ya. Kemudian struktur tersebut bisa menggambarkan juga posisi jabatan pada puskesmas Bapak Ibu gitu ya. Kemudian hubungan wewenang dan tanggung jawabnya harus jelas. Gitu. Kalau misalkan strukturnya lengkap dan bisa menggambarkan posisi jabatan masing-masing gitu ya, termasuk dengan tanggung jawabnya, itu Bapak Ibu dapat nilai 10. 10 kali unsur yang dinilai bobotnya 1 gitu ya.
kali 20%, itu Bapak Ibu mengantongi 2 di sini untuk kelembagaan. Kemudian selanjutnya untuk prosedur kerja. Untuk prosedur kerja di sini intinya biar Bapak Ibu dapat nilai maksimal 10 gitu ya. Itu Bapak Ibu harus bagaimana caranya untuk prosedur ini harus lengkap gitu ya. Prosedur kerjanya harus lengkap, kemudian bisa menggambarkan wewenang dan tanggung jawab masing-masing jabatan gitu ya, yang kemudian prosedur yang dilakukan untuk pelaksanaan tugasnya. Jadi masing-masing pelayanan yang diberikan itu harus ada prosedurnya, SOP-nya seperti itu ya. Nah, kalau misalkan bisa Bapak Ibu penuhi gitu ya, Bapak Ibu mendapatkan nilai 10, dikalikan unsur bobot prosedur kerjanya 2, dikalikan bobot pola tata kelola 20%. Jadi Bapak Ibu di sini dapat 4 nilai akhirnya gitu ya. Termasuk juga untuk pengelompokan fungsi. Pengelompokan fungsi di sini biar Bapak Ibu bisa nilai maksimal 10, bagaimana caranya? Bapak Ibu harus ada pengelompokan fungsi yang logis dan lengkap gitu ya. Jadi di sini tadi Bapak Ibu harus pisahkan mana yang menjadi pelayanan kesehatan, mana yang menjadi pelayanan pendukung, mana yang menjadi pelayanan administratif gitu ya, Bapak Ibu uraikan di situ. Jadi harus lengkap gitu ya. Kalau lengkap, Bapak Ibu dapat nilai total 4 di sini nilai akhirnya. Termasuk juga pengelolaan SDM gitu ya. Berarti Bapak Ibu harus tuangkan, harus uraikan gitu ya di pengelolaan SDM itu mulai dari pengadaan gitu ya. Kemudian persyaratannya apa saja nih untuk menjadi pegawai BLUD, terus bagaimana pengangkatannya, terus penempatannya gitu ya, kemudian batas usia, masa kerja, kemudian hak kewajiban, termasuk juga reward punishment-nya gitu ya kalau ada gitu ya, serta dengan sampai dengan pemberhentian di SDM tersebut. Kalau misalkan Bapak Ibu lengkap semua Bapak Ibu uraikan di situ, berarti Bapak Ibu dapat nilai 10 di sini. 10 kali nilai unsur pengelolaan SDM itu 2 gitu ya, dikali unsur pola tata kelola 20%. Jadi Bapak Ibu dapat nilai akhir di sini 4 gitu ya. Nah, selanjutnya di pola tata kelola ini ada unsur yang dinilai itu ada perkada Bapak Ibu, keabsahan dari perkada gitu ya. Kalau misalkan sudah atau akan ditandatangani oleh kepala daerah gitu ya, dan sudah ada stempelnya, berarti Bapak Ibu dapat nilai 10. Nah, di sini kenapa sih kok bahasanya sudah atau akan gitu ya? Sudah di sini berarti memang sudah ditandatangani oleh bupati gitu ya. Kemudian sudah stempel, berarti sudah mengantongi nilai di sini 10. Tapi kalau misalkan akan di sini berarti secara final, draftnya itu sudah final, sudah ada di meja bupati, tinggal ditandatangani, itu bisa 10 gitu ya. Tapi kalau ternyata perkadanya masih draft, masih dalam proses draft misalkan, lah itu berarti nilainya 0 nanti Bapak Ibu, gitu ya. Jadi intinya di sini akan ditandatangani ini berarti draftnya sudah final, sudah ada di mejanya bupati untuk ditandatangani. Nah itu nilainya 10 dikalikan unsur dari bobot unsur perkada ini 3 gitu ya, kali 20% unsur dari pola tata kelola. Nah Bapak Ibu bisa mengantongi nilai 6 di sini. Jadi kalau di total semua adalah 20% gitu ya. Nah, selanjutnya Renstra di sini Bapak Ibu untuk unsur yang dilakukan penilaian di Renstra ini totalnya 30%. Nah, kira-kira apa saja indikatornya? Pertama adalah adanya pernyataan visi misi Bapak Ibu. Pernyataan visi misi di sini unsur yang dinilai ini apakah ada pernyataan visi misinya gitu ya. Kemudian visi misi itu apakah bisa menggambarkan masa depan. Yang pasti visi itu berarti harus realistis ya Bapak Ibu, harus realistis dan terukur. Jadi harus ada indikatornya gitu. Kemudian misinya berarti harus menggambarkan apa yang dilakukan gitu ya, apa yang dikerjakan, kemudian apa yang diemban, siapa yang melakukan dan siapa yang dilayani gitu ya. Nah, itu harus di sini untuk pernyataan visi misi di sini bobot unsurnya itu 1 Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu bisa memenuhi ini gitu ya, nah, berarti Bapak Ibu nilainya 10 nih. Berarti 10 kali bobot unsurnya 1 kali 30% Renstra. Nah, itu Bapak Ibu bisa mengantongi angka akhir di sini adalah 3 gitu ya. Nah, kemudian indikator selanjutnya adalah tergambarnya strategi dan arah kebijakan.
Di sini unsur yang dinilai itu ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kesesuaian dengan Renstra SKPD dan RPJMD. Di sini unsur kesesuaian Renstra ini bobotnya 1, Bapak Ibu. Jadi intinya gimana caranya biar Bapak Ibu bisa mendapatkan nilai yang maksimal 10 gitu ya. Berarti Bapak Ibu harus bagaimana caranya untuk Renstra Blood Bapak Ibu itu harus sesuai dengan Renstra SKPD dan RPJMD. Berarti di sini jangan sampai menyimpang dari rencananya SKPD dan RPJMD gitu ya. Nah, itu nanti kalau sudah sesuai berarti Bapak Ibu dapat nilai 10 di sini dikalikan unsur kesesuaian itu 1 gitu ya, dikali 30%. Berarti Bapak Ibu dapat nilai akhir 3 di sini. Termasuk juga untuk yang kedua yaitu kesesuaian visi misi program dengan kinerja. Jadi visi misi program itu harus sesuai dengan kinerja Bapak Ibu gitu ya. Baik itu kinerja layanan, keuangan maupun manfaat untuk masyarakat. Kalau misalkan bisa menyesuaikan di sini, Bapak Ibu dapat nilainya 10 nanti. 10 ini dikalikan bobot kesesuaian visi misi ini 1 kali 30%, berarti dapat nilainya 3 di sini. Gitu ya. Kemudian selanjutnya indikator yang dinilai adalah rencana program dan kegiatan Bapak Ibu. Rencana program dan kegiatan ini yang dilakukan unsur yang dinilai adalah 2, ada indikator kinerja dan target kinerja. Nah, indikator kinerja ini bobot unsurnya 1, Bapak Ibu. Jadi di sini intinya harus ada ukuran kinerja yang lengkap gitu ya, dengan target kinerja dan SPM. Jadi di sini untuk mengetahui nih kira-kira adanya penyimpangan dari apa yang telah ditetapkan dari target dan SPM gitu ya. Di sini ada ukuran kinerja yang lengkap. Nah, ini totalnya kalau bisa terpenuhi, ini total akhir nilainya Bapak Ibu dapat nilai 3 juga. Nah, kalau untuk target kinerja, intinya di sini harus ada target kinerja strategis pada tahun berjalan dalam Renstra gitu ya. Ini juga bobotnya 1. Nanti Bapak Ibu bisa dapat nilai akhirnya 3 juga di sini. Ya. Kemudian selanjutnya indikator yang dinilai adalah rencana keuangan dan pengembangan layanan. Di rencana keuangan dan pengembangan layanan ini, unsur yang dinilai itu ada 3 Bapak Ibu. Program, kegiatan, dan pendanaan. Di sini bobot unsurnya 1 gitu ya. Intinya di sini harus jelas nih Bapak Ibu, program, kegiatan, dan pendanaannya gitu ya. Nah itu kalau misalkan sudah terpenuhi, Bapak Ibu dapat nilai di sini 10 gitu ya. Kali 1 bobot unsur, kali 30% dapat nilai 3 di sini. Kemudian selanjutnya penanggung jawab. Jadi harus ada penanggung jawabnya setiap program strategisnya gitu ya. Ini juga kalau ini bobotnya hanya setengah gitu ya. Dikalikan 10, kalikan 30% itu Bapak Ibu dapat angka di sini 1,5. Selanjutnya juga prosedur pelayanan program. Di sini juga bobotnya setengah gitu ya. Intinya di sini harus ada kebijakan prosedur pelaksanaan programnya. Nah, nanti Bapak Ibu kalau misalkan bisa memenuhi berarti dapat nilai maksimalnya 1,5 di sini. Termasuk juga indikator yang dinilai adalah adanya pengesahan oleh kepala daerah. Pengesahan dari kepala daerah di sini intinya Bapak Ibu itu tadi di perkada tadi sudah ditandatangani oleh bupati dan stempel atau memang draftnya sudah final gitu ya, sudah di meja bupati untuk ditandatangani. Nah, itu nilainya 10 kali bobotnya 3 kali 30% berarti Bapak Ibu menyumbang nilai 9 di sini ya, nilai akhirnya 9. Selanjutnya Bapak Ibu untuk SPM. SPM di sini intinya ada beberapa yang dilakukan indikator yang dilakukan penilaian, mulai fokus gitu ya. Kemudian intinya di sini fokus di sini SPM harus fokus pada jenis layanan yang diberikan dan mutu pelayanan yang akan dicapai gitu ya, yang harus terpenuhi. Kemudian terukur, berarti terukur di sini kegiatannya itu dapat dinilai sesuai dengan standar yang ditetapkan. Di sini terukur ini berarti nanti harus ada nominator dan denominatornya gitu ya. Nah, kemudian dapat dicapai. Dapat dicapai di sini intinya berarti harus realistis gitu ya Bapak Ibu.
kegiatannya harus nyata, realistis, dan bisa terukur gitu ya. Kemudian selanjutnya SDM itu relevan dan dapat diandalkan. Berarti relevan di sini intinya kegiatannya itu harus sejalan dengan kebutuhan masyarakat, gitu ya. Harus sesuai dengan tusinya. Kemudian kerangka waktu, berarti harus ada kerangka waktu yang jelas, gitu ya. Kemudian kelengkapan jenis pelayanan sesuai dengan SPM. Jadi harus ada jenis-jenis pelayanan yang diberikan apa saja, gitu ya, sesuai dengan SPM. Kemudian kaitannya SPM dengan Renstra dan anggaran tahunan. Berarti di sini harus jelas gitu ya hubungannya antara SPM dengan Renstra, termasuk ya. Kemudian juga keabsahan tadi, perkada tadi, gitu ya. Masing-masing ini ada unsur yang dinilai bobotnya, gitu ya. Total dari seluruh ini nanti adalah 20%, gitu ya. Selanjutnya di sini ada laporan keuangan Bapak Ibu. Laporan keuangan ini bobotnya 20% gitu ya. Mulai dari LRA, neraca, LO, kemudian LPE dan CALK. Ini masing-masing bobot unsurnya 2 gitu ya. Total nanti kalau di keseluruhan gitu ya, itu intinya 20% gitu ya. Untuk laporan keuangan ini harus sesuai dengan SAP Bapak Ibu. Nah, ini kalau untuk laporan keuangan. Nah, kalau ini untuk prognosis Bapak Ibu. Kalau laporan keuangan tadi masing-masing itu kan bobotnya 2 Bapak Ibu. Gitu ya. Karena bobotnya 2, nanti di masing-masing laporan keuangan itu bisa memberikan nilai akhir itu masing-masing 4 gitu ya. Tapi kalau untuk prognosis di sini karena ada 2 yang harus disusun gitu ya, yaitu LRA dan LO, maka bobotnya masing-masing adalah 5. Intinya di sini LRA dan LO itu harus sesuai dengan sistem perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan oleh pemerintah gitu ya, oleh pemerintah daerah. Jadi masing-masing bobotnya 5 gitu ya. Nanti untuk masing-masing laporan ini menyumbang nilai akhir itu 10 gitu ya. Jadi kalau ditotalkan 20. Selanjutnya laporan audit Bapak Ibu. Untuk laporan audit di sini intinya kalau memang sudah ada laporan audit BPK gitu ya, Bapak Ibu tinggal lampirkan gitu ya. Nanti untuk bobot laporan audit ini 5%. Tapi kalau untuk misalkan ternyata memang belum pernah ada audit, Bapak Ibu bisa membuat surat pernyataan bersedia untuk diaudit. Nah, ini yang dinilai itu 2 Bapak Ibu, ada format gitu ya, kesesuaian format maupun keabsahan gitu ya. Kalau kesesuaian format itu nilai unsurnya itu ada 2 gitu ya, kali 5% kali 10 kalau misalkan sudah sesuai, itu nilainya nanti akhirnya 1. Tapi kalau untuk keabsahan itu nilai akhirnya 4. Jadi kalau di total 5 gitu ya. Nah, ini untuk contoh simulasi saja Bapak Ibu, untuk simulasi dokumen gitu ya. Ini saya anggap di surat pernyataan kesanggupan meningkatkan kinerja ini, Bapak Ibu sudah terpenuhi semua gitu ya. Untuk format memang sudah sesuai dengan Permendagri, kemudian sudah ada bukti keabsahannya gitu ya, sudah ditandatangani oleh kepala daerah, oleh kepala UPTD, mengetahui dinkesnya gitu ya. Nah, itu berarti Bapak Ibu masing-masing dapat nilai 10 gitu ya. Nah, nanti di endingnya Bapak Ibu totalnya untuk pernyataan ini adalah 5. Ya. Kemudian untuk pola tata kelola. Pola tata kelola ini intinya saya contohkan saja, ini semua dokumen Bapak Ibu sudah terpenuhi. Seperti yang saya sampaikan tadi gitu ya. Unsur-unsur yang dinilai Bapak Ibu sudah penuhi semua gitu ya. Dan dapat nilai 10 semua. Kecuali perkadanya. Perkadanya Bapak Ibu misalkan ternyata masih draft gitu ya, belum bisa ditandatangani oleh kepala daerah, oleh bupati. Nah, saya anggap ini belum ditandatangan, berarti nilainya 0. Nah, kalau di total keseluruhan tanpa nilai perkada gitu ya, Bapak Ibu dapat mengumpulkan nilai di sini 14. Nah, termasuk juga Renstra ini Bapak Ibu. Renstra ini juga saya anggap semuanya sudah terpenuhi gitu ya. Bapak Ibu nilainya 10 semua, kecuali untuk perkada. Karena tadi perkada pola tata kelola belum, otomatis untuk Renstra dan SPM juga nanti perkadanya juga 0 gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu bisa menyumbangkan nilai di sini untuk Renstra itu 21 angka akhirnya.
termasuk juga ini SPM. SPM juga saya anggap semua terpenuhi kecuali Perkada, itu Bapak Ibu bisa mengumpulkan nilai 14 di sini. Nah, selanjutnya untuk laporan keuangan. Untuk laporan keuangan saya anggap memang ada gitu ya. Bapak Ibu sudah ada transaksi, sudah Bapak Ibu susun laporan keuangan dari 5 tadi. Nah, itu total nilai akhirnya adalah 20 di sini. Kemudian untuk laporan audit. Laporan audit ini menyumbang angka 5, Bapak Ibu. Saya anggap di sini memang sudah ada gitu ya laporan auditnya. Nah, dari hasil simulasi tadi, Ibu, kalau kita jumlahkan gitu ya, mulai dari surat pernyataan sampai laporan audit, itu Bapak Ibu bisa mengumpulkan nilai di sini 79. Ini tanpa adanya perkada tadi, belum disahkan gitu ya. Nah, dari 79 ini berarti karena lebih dari 60, berarti Bapak Ibu diterima untuk menerapkan BLUD gitu ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu setelah dilakukan penilaian, nah, nanti tim akan membuat namanya berita acara hasil penilaian. Ini untuk formatnya, Bapak Ibu bisa lihat juga di Permendagri ya. Nah, setelah itu, setelah berita acara penilaian, nanti tim penilai juga menyusun namanya rekomendasi Bapak Ibu. Rekomendasi gitu ya kepada kepala daerah, memang hasil nilainya tadi 79 berarti diterima untuk menerapkan BLUD gitu ya. Di berita acara ini nanti masing-masing tim tadi harus tanda tangan Bapak Ibu gitu ya. Kemudian dengan berita acara hasil penilaian termasuk juga rekomendasi tadi gitu ya, itu disampaikan tim kepada kepala daerah Bapak Ibu. Karena rekomendasinya memang terpenuhi gitu ya, berarti Bapak Ibu boleh menerapkan BLUD gitu ya. Otomatis nanti kepala daerah mengeluarkan SK bahwa puskesmas Bapak Ibu menerapkan BLUD gitu ya. Jadi untuk penerapan BLUD ini cukup dengan SK kepala daerah, bukan peraturan daerah atau perda gitu ya. Jadi BLUD ini berbeda dengan BUMD. Kalau BUMD memang pendiriannya memakai perda, tapi kalau BLUD itu cukup SK kepala daerah gitu ya. Nah, nanti setelah penetapan SK kepala daerah itu keluar gitu ya, itu SK tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD sebagai pemberitahuan saja bahwa puskesmas atau Lapkesda Bapak Ibu sudah menerapkan BLUD, seperti itu ya. Ini untuk contohnya Bapak Ibu, mungkin nanti bisa di ATM saja gitu ya. Kemudian setelah tadi keluar SK bahwa puskesmas dan Lapkesda Bapak Ibu menerapkan BLUD gitu ya, maka langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu itu harus menyusun namanya perkada fleksibilitas Bapak Ibu. Kalau di Permendagri 79 itu ada banyak Bapak Ibu amanatnya gitu ya, tapi biasanya kita sarankan untuk disimplifikasi aja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cukup menyusun 5 perkada, gitu ya, 5 perkada tentang fleksibilitas BLUD. Pertama, perkada pengelolaan keuangan, gitu ya. Berarti yang tadi secara rinci Bapak Ibu atur mulai dari struktur anggaran, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai pelaporan, gitu ya. Termasuk tadi juga misalkan Bapak Ibu mau melakukan utang pinjaman, investasi maupun pemanfaatan silpa tadi gitu ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan Pak Wisnu. Nah, itu harus diatur lebih detail Bapak Ibu di perkada pengelolaan keuangan. Karena selama ini yang terjadi di pemerintah daerah gitu ya, walaupun mereka sudah ditetapkan menjadi BLUD, sudah ada SK kepala daerah bahwa puskesmasnya sudah BLUD, tapi karena belum diatur pengelolaan keuangannya dengan perkada tersendiri, itu yang menyebabkan mereka tidak bisa melaksanakan fleksibilitas pengelolaan keuangannya secara maksimal gitu ya. Terkadang ada beberapa curhatan dari teman-teman di Pemda gitu ya, mereka, Bu, selama ini kami sudah BLUD, tapi kami masih setengah-setengah gitu, belum secara maksimal bisa menerapkan fleksibilitas yang diberikan. Ternyata usutnya usut, penyebabnya adalah belum adanya perkada fleksibilitas gitu ya. Jadi otomatis karena belum ada perkada fleksibilitasnya, otomatis walaupun sudah ada SK penetapan menjadi BLUD, tetap mengikuti aturan umum gitu ya. Karena tadi kita kembali ke aturan yang di awal tadi, bahwa BLUD itu dikecualikan dari aturan umum
tapi diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah, gitu ya. Jadi walaupun boleh tidak mengikuti aturan umum, tapi tetap harus ada perkada yang memayungi. Kalau misalkan belum ada perkadanya, otomatis ngikutin makmum aturan umumnya, gitu ya. Nah, kemudian selain perkada pengelolaan keuangan, ada perkada tarif, Bapak Ibu. Apalagi sekarang tarif pendapatan brut itu menjadi retribusi, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, ini kemudian selanjutnya ada perkada pengadaan barang jasa. Nah, untuk pengadaan barang jasa ini intinya Bapak Ibu itu untuk yang sumber pendapatannya dari di luar APBD, gitu ya, itu harus Bapak Ibu atur di perkada Barjas. Karena ini menjadi payung hukumnya Bapak Ibu, gitu ya. Karena memang BLUT itu dikecualikan, gitu ya, di pengadaan barang jasa ini bisa dikecualikan sebagian atau seluruhnya dari pengaturan Perpres, tapi harus diatur dengan peraturan kepala daerah, gitu. Kemudian selanjutnya ada perkada SDM dan remunerasi, dan selanjutnya perkada terkait kerjasama. Nah, intinya di sini misalkan Bapak Ibu mau melakukan kerjasama nih, misalkan di puskesmas ada ruangan kosong, Bapak Ibu mau sewakan misalkan untuk ATM atau untuk kantin atau mungkin untuk minimarket misalkan. Nah, itu kalau misalkan Bapak Ibu belum mengatur di perkada kerjasama BLUD, gitu ya, berarti Bapak Ibu makmum aturan umum. Aturan umum yang berlaku di sini adalah Permendagri 19 tahun 2016. Di mana sewa barang milik daerah itu harus disetor ke Kasda. Nah, ini walaupun Bapak Ibu sudah BLUT, gitu ya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu sudah atur di perkada, otomatis uang sewa itu masuknya ke kas BLUD, seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu, jadi kalau misalkan nanti sudah ada SK penetapan menjadi BLUD, saran saya jangan lupa menyusun perkada fleksibilitas ini, gitu ya, biar pelaksanaan BLUT Bapak Ibu bisa maksimal, gitu ya. Ini ada beberapa tantangan Bapak Ibu di dalam penerapan BLUD. Yang pasti pertama adalah penyiapan regulasi. Yang tadi saya sampaikan, sebisa mungkin harus segera disusun perkada-perkadanya, gitu ya, agar bisa maksimal. Kemudian selain dituntut untuk memberikan layanan, gitu ya, yang maksimal, yang prima, pemimpin BLUD dalam hal ini berarti kepala puskesmas maupun kepala Labkesda, gitu ya, itu diharapkan memiliki jiwa entrepreneur Bapak Ibu. Bagaimana caranya Bapak Ibu itu bisa mengembangkan layanan di mana itu bisa meningkatkan pendapatan Bapak Ibu, gitu ya. Kemudian selanjutnya keterbatasan SDM di sini Bapak Ibu, walaupun secara background Bapak Ibu mungkin berasal dari bidang kesehatan, gitu ya, tapi Bapak Ibu dituntut di sini untuk bisa melakukan penatausahaan keuangan BLUT-nya, gitu ya. Mau tidak mau Bapak Ibu harus paham akuntansi, gitu lah. Solusinya gimana? Berarti harus ada SDM yang memang mungkin dari background akuntansi, atau misalkan tidak bisa pun terpenuhi, gitu ya. Gimana caranya Bapak Ibu menggunakan aplikasi dalam penatausaan keuangan BLUT-nya agar mempermudah Bapak Ibu di dalam melakukan penatausaan keuangan BLUT, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah penyamaan persepsi. Nah, berarti di sini semua pihak terkait, mulai dari kepala daerah, gitu ya, bupati, sekda, dan dinas-dinas terkait, mulai dari BPKAD, dinas kesehatan, gitu ya, inspektorat, Bapeda, hukum, ekonomi, gitu ya, selaku Kemenkonya, karena dengan Permendagri 56 tahun 2019 itu ada tusi baru Bapak Ibu. Selain membina BUMD, gitu ya, ekonomi ini ada tusi baru sebagai Kemenkonya di BLUD, gitu ya. Nah, itu di sini harus semua pihak itu harus satu pemahaman BLUD agar bisa maksimal, gitu ya, di dalam implementasinya. Nah, di sini Bapak Ibu, kami Kemendagri, gitu ya, melalui Ditjen Bina Keuangan Daerah itu sudah menyusun modul Bapak Ibu, mulai dari penyusunan dokumen, gitu ya, untuk puskesmas, kemudian untuk kawasan konservasi, kemudian untuk UPT sampah, kemudian SMK untuk provinsi, gitu ya. Itu kami sudah siapkan dokumen penyusunan dokumennya, gitu ya. Kemudian ada modul penilaian dan pembentukan. Ini untuk tadi yang saya sampaikan indikator-indikator yang dilakukan penilaian terhadap dokumen, gitu ya.
Kemudian ada modul pengelolaan keuangan gitu ya. Modul pengelolaan keuangan ini sudah diikuti dengan sistem Bapak Ibu namanya e-Blood gitu ya. Ini yang akan mempermudah Bapak Ibu di dalam melakukan penatausahaan keuangan Blood-nya gitu ya. Yang terakhir kami juga sudah mengeluarkan modul penyusunan penilaian laporan kinerja bidang kesehatan gitu. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.